Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Jabatan Pendidikan Agama Islam tahun 2025, perkenalkan nama saya Khairunisa, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasyah Lusmawe dengan NIM 202561197. Pada hari Kamis tanggal 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di Sekolah SMP IT Zuriatul Qurani Al-Ma'arif kelas 8 dengan materi sholat gerhana. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Jadi tiba-tiba kalian sholat gerhana, ya kan? Adakah di antara kalian sini? Ada? Ada. Kalau misalkan ada kejadian yang begitu kuat, ya kan? Kemudian kita mampu mengabaikan yaitu sholat gerhana matahari dan gerhana bulan. Tata cara sholat gerhana matahari atau rembulan. 1. Kemudian sebelum kita masukkan dalam pembelajaran, Ibu mau tanya dulu ini, salat gerhana matahari dan gerhana bulan. Adakah di antara kita di saat kita bangun tengah malam, misalkan jam 2, jam 3, bangun tiba-tiba gelap semuanya, bulan gelap, gak ada bintang, gak ada. Jadi tiba-tiba kalian sholat gerhana, ya kan? Adakah di antara kalian sini? Ada? Ada. Kalau misalkan ada kejadian yang begitu kuat, ya kan? Kemudian kita masuk ke dalam tujuan pembelajaran kita ini. Apa tujuan kita belajar? Yaitu sholat gerhana, baik gerhana matahari dan gerhana bulan. Yang mana kita mampu mengabaikan yaitu sholat gerhana matahari dan gerhana bulan. Nah ini Ibu mau tanya sama siapa ya? Ile. Nah, bagaimana ya? Setahu Ile bagaimana yang dinamakan dengan gerhana matahari dan gerhana bulan? Sholat gerhana matahari dan gerhana bulan. Sholat gerhana adalah sunnah muakkad yang sangat dianjurkan bagi manusia ketika terjadi gerhana baik gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Ya bagus. Ada lagi? Kemudian Muizan. Ya Muizan. Muizan. Jadi kita sudah sholat gerhana matahari dan gerhana bulan. Apa yang kita ambil hikmah daripada sholat gerhana tersebut? Coba Muizan cantumkan apa saja itu? 1. Hikmahnya meningkatkan ketakwaan kepada Allah. 2. Memperkuat keimanan dan tauhid. 3. Mendorong kebaikan akhlak
sendiri. Mari kita sekarang masuk ke dalam pembelajaran kita salat gerhana matahari dan gerhana bulan. Ini kita simak sama-sama ya, ada videonya. Tata cara sholat gerhana matahari atau rembulan. 1. Niat sholat gerhana matahari sendirian. Usolli sunnatan li kusufi syamsi rak'ataini lillahi ta'ala. Berikut ini niat sholat gerhana matahari menjadi imam. Usolli sunnatan li kusufi syamsi rak'ataini imaman lillahi ta'ala. Berikut ini niat sholat gerhana matahari menjadi makmum. Usolli sunnatan li kusufi syamsi rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Berikut ini niat sholat gerhana rembulan sendirian. Usolli sunnatan li khusufil qamari rak'ataini lillahi ta'ala. Berikut ini niat sholat gerhana rembulan menjadi imam. Usolli sunnatan li khusufil qamari rak'ataini imaman lillahi ta'ala. Berikut ini niat sholat gerhana rembulan menjadi makmum. Usolli sunnatan li khusufil qamari rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. 2. Pada rakaat pertama setelah membaca Al-Fatihah disunahkan membaca surat Al-Baqarah. 3. Rukuk pertama membaca tasbih dengan masa kira-kira setara dengan membaca 100 ayat surat Al-Baqarah. Yang tidak dengan membaca Sami'allahu liman hamidah. 5. Membaca surat Al-Fatihah lagi. Setelah itu disunahkan membaca surat Ali Imran dengan masa kira-kira setara dengan membaca 80 ayat surat Al-Baqarah. Yang tidak dengan membaca Sami'allahu liman hamidah. 7. Sujud pertama dengan membaca tasbih dengan durasi kira-kira setara dengan membaca 100 ayat surat Al-Baqarah. 8. Duduk di antara dua sujud. 9. Sujud kedua membaca tasbih dengan waktu kira-kira setara dengan membaca 80 ayat surat Al-Baqarah. 10. Berdiri untuk melanjutkan rakaat kedua. 11. Tahiyat akhir. 12. Salam. Sahabat muslim hafizahumullah, demikianlah tata cara melaksanakan sholat gerhana matahari atau rembulan. Semoga Allah meridhoi segala ibadah yang kita kerjakan. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita tadi udah simak bersama apa? Tata cara sholat gerhana matahari dan gerhana bulan. Jadi setelah kita menyimak, mendengar, menyimak, pasti ada yang pertanyaan. Kenapa begitu dan kenapa begitu? Kemudian, ibu mau tanya sama Aulia, mana Aulia? Aulia, tadi kan kita udah menyimak, udah nonton video kita sholat gerhana matahari dan gerhana bulan. Ya. Jadi ibu ini mau tanya, apa yang Aulia ketahui dari video tersebut? Menjelaskan tata cara salat gerhana dengan 2 rakaat. Setiap 2 rakaat terdiri dari 2 kali membaca Al-Fatihah dan 2 kali rukuk dan 2 kali sujud serta disunatkan membaca surah yang panjang-panjang. Oke, jawabannya. Kemudian ibu kutip lagi sama siapa? Sama dia Ulha. Mana dia Ulha? Oh ya, dia Ulha. Udah simak kita semua tadi tentang rangkaian tata cara sholat gerhana matahari dan bulan. Udah. Jadi apa tujuan kita untuk
mendekatkan diri kepada Allah dan untuk mengingat kebesaran Allah, juga memperkuat iman dan takwa. Oke, jawabannya bagus. Kemudian, Ibu mulai lagi ke Reva Darapona ya? Mana ada Reva? Oh iya, ada Reva. Jadi Reva, foto yang nih. Udah nonton tadi? Ada simak kan? Ada. Jadi bagaimana tata cara sholat gerhana tersebut? Coba Reva rampungkan. Semampu Reva aja. Rampungkan aja. Tata cara sholat bagaimana? Ya. Ya. Ada yang ditambahkan? Enggak, oke. Kemudian kita masuk ke dalam materi kita. Nah, kita masuk ke dalam materi pelajaran sholat gerhana matahari dan gerhana bulan ya. Sholat gerhana matahari dan bulan merupakan sholat sunat muakkad. Satu kelompok satu soal. Satu lembar kerja.
adalah sunnah muakkad yang sangat dianjurkan bagi umat muslim ketika terjadi gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Bisa diterima? Mana? Kelompok ramah. Apa yang dimaksud dengan sunnah muakkad? Sunnah yang dikuatkan. Siapa lagi yang bertanya?
Sudah? Ya, ada lagi pertanyaan? Ada? Kelompok Rahman ada? Enggak? Yaudah, kita cuci. Kelompok Al-Fatihah. Al-Fatihah. Kemudian kelompok mewakili dua anggota. Silakan kelompok 3, kelompok Rahman. Dua anggota mewakili. Sholat gerhana adalah sholat yang dilakukan secara gerhana. Nomor 2, sebutkan yang hukum dilaksanakannya secara gerhana. Sunnah maka yang berarti sunnah yang dibaca yang dikerjakan saat gerhana bulan dan matahari. Jika dilakukan perbedaan antara gerhana matahari dan gerhana bulan. Gerhana matahari dikerjakan pada siang hari, gerhana bulan dikerjakan saat sebutkan dua umat melaksanakan pada gerhana. Satu, mendekatkan diri kepada Allah. Dua, untuk mengingat kebesaran Allah. Tiga, memperkuat iman dan takwa. Bagaimana cara melaksanakan pada gerhana? Menjelaskan tata cara sholat gerhana dengan 2 rakaat, setiap 2 rakaat terdiri dari 2 kali membaca Al-Fatihah, 2 kali rukuk dan 2 kali sujud. Saya disunahkan pulang yang banyak-banyak. Jadi kami akan menjelaskan tentang cara-cara menjelaskan cara beriman itu. Yang pertama berdiri besertanya, yang kedua takbir, yang ketiga lalu membaca Al-Fatihah dan surah yang baca, yang keempat rukuk, yang kelima tidak, yang tujuh tidur, lalu duduk antara dua sujud, lalu tidur lagi, lalu tahiyat lagi, lalu membaca Apakah ada yang ingin bertanya? Jadi kelompok yang bertanya, apa dasar hukum dilaksanakan sholat gerhana? Sunnah yang berarti sunnah yang dibaca. Gimana? Bisa dipahami? Bisa diterima? Kelompok 1? Ada lagi? Sebutkan 5 imam melaksanakan sholat gerhana. 1, mendekatkan diri kepada Allah. 2, untuk mengingat kebesaran Allah. 3, memperkuat iman dan takwa. Sekian dari kami.
kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, kita lanjutkan dengan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini dari kelompok Al-Quran akan satu, apakah yang dimaksud dengan sederhana untuk meminta bantuan kepada Allah dan berdekat kepada Allah dan mengingat dua, sebutan asal hukum dilaksanakannya salat sederhana. Salat sederhana adalah sunnah makat yang dibuatkan. Tiga, terdapat perbedaan antara gerhana matahari kusuf dan gerhana kusuf. Salat gerhana matahari kusuf dilaksanakan di siang hari, kalau salat gerhana bulan kusuf dilaksanakan di malam hari. Bukan 35 melaksanakan salat gerhana. Hikmahnya meningkatkan ketakwaan kepada Allah, memperkuat keimanan dan tauhid, mendorong kebajikan akhlak mulia. Bagaimana tata cara melaksanakan salat gerhana? 1. Niat. 2. Takbir. Membaca Al-Fatihah. Gunakan membaca surah Al-Baqarah. Rukuk sambil membaca tasbih setara dengan surat ayat Al-Baqarah. 6. Berdiri sambil membaca Al-Iqtidah. Kemudian membaca surah Al-Fatihah dan teruskan dengan surah Al-Imran. Berikut adalah gambar tata cara salat gerhana bulan. 1. Sambil niat. 2. Membaca Al-Fatihah dan Al-Baqarah. 3. Rukuk sambil membaca tasbih. 4. Tidak. 5. Sujud. 6. Duduk tahiyat akhir. 7. Salam. Apakah ada yang ingin bertanya? Kami dari kelompok Al-Muqammah ingin bertanya. Jelaskan perbedaan antara gerhana matahari dan gerhana bulan. Salat gerhana matahari dilaksanakan di siang hari, kalau salat gerhana bulan dilaksanakan di malam hari. Sekali lagi. Jelaskan perbedaan antara gerhana matahari dan gerhana bulan. Salat gerhana matahari kusuf dilaksanakan di siang hari, kalau salat gerhana bulan kusuf dilaksanakan di malam hari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah semua kita tampilkan presentasi kita dari kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4. Nah, kemudian hasil presentasi tersebut yang mana kita bekerja
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.